semuanya, welcome back again. Guys, balik lagi sama aku Amelia di sini, dan sesuai dengan tema hari ini, aku akan memberikan beberapa tips dan juga cara untuk kalian yang ingin menurunkan berat badan dengan cepat dan juga dengan cara yang aman tentunya. Banyak banget ya cara-cara untuk menurunkan berat badan di luar sana. Ada yang dimana itu berhasil, ada juga yang enggak, ada yang dimana itu aman, ada juga yang enggak, serta banyak juga mitos-mitos untuk menurunkan berat badan itu yang beredar di mana-mana gitu. Nah, di sini aku akan memberitahukan gimana sih cara untuk menurunkan berat badan tuh dengan benar dan juga tetap membuat tubuh kita tuh sehat. Dan juga cara-cara yang akan aku berikan ini bukan termasuk mitos ya, tapi melainkan adalah faktanya yang bisa kalian lakuin di rumah. Pada dasarnya ataupun kunci utamanya agar kita bisa menurunkan berat badan itu adalah dengan mengatur pola makanan sehat kita, serta juga mengatur pola asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dibarengi juga dengan aktivitas fisik kita, seperti kita itu nggak boleh diam gitu aja, rebahan gitu aja, tapi juga harus meningkatkan aktivitas fisik dengan cara berolahraga tentu saja. Nah, selain dari harus memperhatikan 3 poin tersebut, kita juga masih mempunyai beberapa poin penting lainnya ataupun beberapa tips lainnya yang bisa kalian ikuti dengan mudah tentu saja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta tombol like, comment, and share juga tentunya ya. Oke, cara pertama dan yang pasti harus kalian ingat sebelum kalian ingin menurunkan berat badan, itu adalah dengan mengukur massa indeks tubuh kalian dulu. Nah, hal ini bertujuan untuk kita bisa mengetahui apakah berat badan tubuh kita itu sebenarnya kekurangan ataupun kelebihan, atau juga bahkan kita dalam posisi ataupun dalam keadaan berat badan yang ideal. Nah, seperti pada contohnya itu ada orang yang memiliki kelebihan berat badan ataupun yang bisa disebut sebagai obesitas. Biasanya mereka-mereka itu jika ingin menurunkan berat badan itu tuh perlu 5-10% dulu untuk tahapan awalnya saja. Nah, jika kalian sudah mengetahui massa indeks tubuhnya kalian dan memang tubuhnya kalian itu semisalnya kelebihan berat badan, maka kalian bisa langsung merencanakan untuk bisa menurunkan berapa kilogram sih ataupun berapa persen kalian bisa ataupun kalian akan menurunkan berat badan kalian dari berat badan semula ini ke berat badan tujuan kalian gitu. 2. Tidak melewati sarapan. Nah, banyak banget ya orang yang salah kaprah mengenai hal ini, yang dimana mereka menginginkan untuk menurunkan berat badan dengan cara melakukan diet, namun diet yang mereka lakukan itu ialah diet ekstrim gitu, seperti kayak mereka melewatkan sarapan ataupun kayak hanya memakan 1 buah apel dan 1 buah pisang saja, dan memakan makanan dalam porsi yang emang benar-benar kecil yang itu tidak cukup buat tubuh kita. Nah, ini tuh merupakan kesalahan, jadi jangan kalian ikutin ya. Karena bukan berarti seseorang sedang diet ataupun sedang diet dan mereka itu tidak boleh makan sama sekali, bahkan hanya untuk sarapan aja mereka tidak boleh. Tentu salah ya, karena orang diet itu juga perlu makan. Menu sarapan dengan gizi yang seimbang akan membantu kalian untuk melewati hari dengan mudah. Jika kalian melewatkan sarapan begitu saja, maka pada siang harinya perut kalian itu akan mengirimkan kode sinyal yang dimana mereka seperti kelaparan, dan di sana kalian berpikir kalian sedang diet, jadi ya udah gak usah makan-makan berat ataupun makan-makan lainnya, cuman cemilan aja. Dan pola pikir seperti itu juga akan berlanjut ke malam harinya, yang dimana kalian juga membutuhkan cemilan pada malam hari. Dan tentu saja hal itu juga akan meningkatkan pola makannya kalian semakin bertambah. Nah, jika kalian ingin langsung memulai dietnya kalian, maka segeralah persiapkan menu sarapan kalian, yang dimana seperti sudah aku bilang, menu sarapan yang penuh dengan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Contohnya seperti telur, roti panggang dengan selai kacang, yang dimana bisa membuat tubuh kalian merasakan kenyang lebih lama, serta juga bisa yogurt, dan di sini tuh yogurtnya tanpa pemanis ya. Bisa ditambahkan juga dengan buah beri ataupun buah stroberi ataupun juga pisang dan kacang-kacangan segala macam, itu bisa kalian tambahkan kok.
Pokoknya tubuh kalian harus terisi dulu pada pagi harinya. Dan juga buat kalian yang emang pengen sarapan dengan oat milk semisalnya, itu juga bisa ya. Ataupun dengan menu-menu lainnya yang memang itu merupakan menu yang emang dalam komposisinya merupakan gizi yang seimbang yang dibutuhkan tubuh kalian untuk memulai hari pertama dietnya kalian. Yang ketiga, makan dengan porsi kecil. Nah, untuk yang ketiga ini juga banyak banget orang yang dimana salah paham mengenai melakukan metode yang ketiga ini, yang dimana mereka tuh sedang diet dan tidak boleh makan sama sekali gitu. Ini salah ya. Seseorang sedang diet bukan berarti seseorang itu tidak boleh makan makanan sama sekali. Namun di sini yang tepatnya itu adalah kalian harus mengatur porsi makannya kalian. Jika biasanya kalian makan itu 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari dengan porsi yang banyak, maka di sini kalian hanya perlu mengaturnya. Tidak boleh sesering itu, tidak boleh juga dengan porsi yang sebanyak itu. Kalian tuh di sini hanya butuh memangkas jam makan kalian dan juga porsi makannya kalian. Jika kalian yang biasanya hanya makan 2 kali sehari, maka pangkaslah menjadi 1 kali sehari dengan porsi yang tadinya 1 piring banyak, setengah piringnya gitu. Terus kalau misalnya kalian biasanya makan tuh 3 kali sehari, maka coba lakukan dengan seperti sama halnya 1 kali sehari juga, dengan memangkas isi piring kalian juga ya. Nah, keuntungan yang bisa kalian dapat dengan mengatur pola makannya kalian seperti tadi, selain dari dapat menurunkan berat badannya kalian, itu juga dapat membantu untuk mengendalikan kadar gula darahnya kalian. Porsi makan yang seimbang, terjaga, dan juga teratur akan membantu tubuh kalian berfungsi dengan baik dan mencegah kenaikan berat badan. Nah, selain dari kayak seperti kalian harus mengatur pola makannya kalian nih, kalian juga bisa melakukan caranya itu adalah dengan berpuasa. Nah, selain dari mengurangi waktu makannya kalian gitu kan, yang tadinya 2 kali jadi 1 kali, dan juga mengurangi porsi makannya kalian, di sini kalian juga bisa melakukan puasa untuk menurunkan berat badan. Berpuasa dapat membantu tubuh kalian untuk mengendalikan berat badannya. Dan jika kalian ingin berpuasa, jangan lupa juga untuk sarapan ataupun sahur dulu ya, karena memang itu keharusan biar tubuh kalian juga tidak kekurangan makanan dan juga gizi gitu ya, emang dibutuhkan buat dietnya kalian juga kan. Dan lagi yang paling penting, di saat kalian sudah selesai berpuasanya, di saat sudah waktunya berbuka, ingat tidak boleh makan makanan yang berlebihan. Ya percuma saja kan kalian melakukan diet dengan cara berpuasa, terus pas waktu bukanya kalian segala dimakan dong, seluruh karbohidrat lah, seluruh hal-hal yang bisa membuat badan kalian itu berat badannya malah naik gitu kan. Ya percuma saja. Berbukalah dengan makanan yang memang bisa dibilang cukup gitu kan, terus juga membuat tubuh tidak merasa kekurangan makanan dan juga tidak merasa kekurangan gizi tentu saja. Yang keempat, tentu ini tidak aneh, yaitu memperbanyak untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Mengkonsumsi buah dan sayur memang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang memang ingin menurunkan berat badan. Dengan mengkonsumsi buah dan sayuran, kalian dapat menciptakan diet rendah kalori yang dimana kalian tetap masih bisa makan makanan seperti cemilan-cemilan yang biasa kalian makan, tetapi cemilan yang biasa kalian makannya itu adalah diganti dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus kalian berpikir sayuran bisa dimakan mentah kayak gimana? Ya dibuat salad kan bisa. Nah itu kan bisa membuat kalian tetap nyemil di waktu-waktu yang emang kalian lagi butuh cemilan, tapi hanya diganti saja cemilannya dengan cemilan yang sehat. Terlebih buah dan sayuran juga mengandung banyak air dan juga serat yang akan menambah volume pada menu makanan kalian. Jadi kalian bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang emang sudah seperti diatur itu gitu kan, tapi tetap sudah bisa merasa kenyang walaupun makanannya bisa dikategorikan sedikit gitu. Jadi sediakanlah buah-buahan ataupun sayur-sayuran di saat kalian sarapan dan juga di saat kalian menginginkan cemilan. Kelima, rutin berolahraga. Oke, ini pasti udah nggak asing lagi di kepala semua orang dan juga di telinga semua orang, yang dimana jika kalian pengen menguruskan badan ataupun menurunkan berat badan, haruslah berolahraga. Yap, betul sekali. Tapi maksud dari haruslah berolahraga adalah harus dibarengi dengan berolahraga. Bukan hanya mengatur pola makan saja dan juga hal-hal lainnya yang emang bisa menurunkan berat badan, kalian juga harus menyeimbangi itu semua dengan berolahraga.
Dan yang paling penting adalah pilihlah jenis olahraga yang memang sesuai untuk kalian. Jangan memaksakan diri dengan melakukan olahraga yang berat ataupun olahraga yang ekstrim dengan tujuan agar lebih cepat bisa menurunkan berat badan. Jangan lakukan hal seperti itu ya. Tapi pilihlah dan lakukanlah olahraga yang memang sesuai dengan tubuhnya kalian tuh bisa melakukan olahraga seperti apa. Ya, sesimpelnya itu adalah olahraga dengan hanya berjalan kaki 30 menit saja dalam sehari, itu bisa dilakukan kok. Dan sudah termasuk dalam olahraga yang kategori ringan yang akan membantu untuk menurunkan berat badan juga. Ada beberapa jenis olahraga lainnya juga yang bisa kalian lakukan untuk menunjang dietnya kalian, menurunkan berat badan kalian ya. Seperti kayak jogging ataupun lari-lari kecil, terus juga main lompat tali, melakukan senam seperti kayak zumba dan segala macamnya. Atau bisa juga kalau kalian suka ngedance, suka nari-nari kayak gitu kan, dengan mendengarkan ataupun memutar musik serta kalian melakukan tarian, itu juga bisa kayak gitu. Pokoknya harus pilih olahraga yang memang itu sesuai buat kalian, yang memang tidak menyakiti diri kalian gitu. Jangan memaksakan kalian melakukan olahraga yang berat. Tapi jika ingin juga kalian bisa olahraga ke gym gitu, ataupun olahraga lainnya yang emang menurut kalian cocok kok olahraga itu. Yang keenam tentu adalah jangan lupa untuk minum air putih. Sudah banyak yang tahu ya, jika dalam tubuh manusia itu mengandung 60% air, yang berarti emang jumlah air di dalam tubuh manusia itu lebih banyak. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan berfungsi dengan baik pula tentu saja. Dan di sini jika kalian kayak males deh kalau minum air putih doang, kalian juga bisa memasuki timun ataupun potongan-potongan timun gitu ke dalam air minumnya kalian. Jadi sebelum kalian tidur, kalian persiapkan dulu air putihnya, sudah ada dalam wadah gitu kan. Terus masukkan potongan timun, tutup, simpan dalam kulkas. Nah besok jika kalian ingin berpergian kemanapun itu, bawa aja untuk minumnya kalian tanpa harus mengeluarkan timun di dalam air minumnya ya. Jadi tinggal teguk aja. Dijamin deh rasa segarnya itu akan lebih berlipat-lipat. Tapi untuk air putihnya itu sendiri adalah mampu untuk menekan nafsu makan. Jika kalian sedang memiliki nafsu makan yang tinggi, tinggal minum air putih aja gitu kan. Jadi jika kalian sedang melakukan diet, jangan lupa untuk bawa air putihnya kalian kemana-mana ya. Kalau kalian merasa haus ataupun kayak pengen makan berlebih, minum aja. Tapi harus dengan batas normal juga, nggak boleh kelebihan juga minumnya ya. Yang ketujuh, mungkin di sini lebih nyambung ke yang pertama ataupun yang kedua ya, poin yang ketujuh ini, yaitu dimana kalian harus makan makanan yang emang kaya akan serat. Tujuannya tentu saja adalah agar kalian bisa merasakan kenyang jauh lebih lama. Nah, contoh makanannya tuh di sini mungkin kalian sudah tahu ya, kayak sereal gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan juga biji rami. Nah, di sini kalian juga bisa memilih ataupun membandingkan mana makanan yang dimana tuh kayak yang paling penuh serat di dalamnya. Semisalnya makanan A sama makanan B. Makanan A seratnya jauh lebih banyak, makanan B seratnya sedikit. Ya udah, kalian pilih makanan A saja, nggak apa-apa. Ataupun kalian pengen beli makanan yang B aja, nggak apa-apa juga. Yang penting intinya adalah kalian harus memasukkan menu makanan kaya akan serat itu ke dalam makanan yang akan kalian konsumsi gitu. Mau itu yang seratnya jauh lebih banyak ataupun yang emang sedikit gitu, gak apa-apa. Kedelapan, pedulikanlah jam tidurnya kalian. Memang ya hal ini tuh lebih sering disepelekan di antara yang lain-lain tadi. Padahal jika kalian mengatur pola tidurnya kalian dengan baik, itu tuh akan dapat membantu untuk menurunkan berat badannya kalian, ataupun dapat membantu menyeimbangkan tubuh, mendapatkan berat badan yang emang ideal yang kalian inginkan gitu. Nah, jika waktu istirahat ataupun waktu tidurnya kalian itu kurang, akibat yang akan dirasakan adalah kalian akan merasakan lapar dan juga berkeinginan untuk makan malam ataupun sekedar cemil malam itu lebih meningkat lagi gitu. Nah, itulah kenapa waktu tidur juga sangat penting, bukan? Selanjutnya adalah waspadalah terhadap makanan jika kalian sedang stres. Nah, biasanya kebanyakan orang di saat mereka sedang banyak tekanan, di saat mereka sedang stres lah gitu istilahnya, mereka akan lebih menuangkan semua itu ke dalam makanan. Jadi hanya makananlah yang bisa menghilangkan rasa penat, rasa stresnya mereka. Jadi tetap harus dipantau ya, tetap harus diperhatikan agar tidak berlebihan kayak gitu juga.
Dan kalian juga mungkin kalau bisa untuk mengurangi hal-hal yang bisa membuat kalian menambahkan rasa stres itu, ataupun membuat rasa stres itu muncul yang mengakibatkan pola makannya kalian itu akan lebih terganggu, akan lebih merasa pengen banyak makan gitu. Jadi usahakan untuk menghindari beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan kalian stres gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah nikmati prosesnya. Nah, jika kalian sudah melakukan semua poin itu dengan benar, tapi menurut kalian tidak ada perubahan sama sekali gitu, maka bersabarlah, karena masih dalam tahap proses. Intinya itu adalah jangan cepat menyerah. Jika memang hasilnya belum kelihatan saat ini, tapi kalau kalian menjalani terus-terusan, itu hasilnya lambat laun juga akan kelihatan. Karena tubuh manusia itu sejatinya berbeda-beda. Tubuh si A sama si B sama si C dan sama si D itu tidak akan sama. Jadi progres kalian untuk memulai ataupun untuk melakukan niatan menurunkan berat badan itu susah, bukan berarti tidak akan mempan ataupun bukan berarti tidak akan bisa. Hanya butuh proses waktu saja. Ada yang dimana prosesnya jauh lebih cepat bisa diterima oleh tubuh si A gitu kan. Tapi ada juga prosesnya yang lebih lama diterima oleh tubuhnya si B. Tergantung seseorang itu dengan tubuhnya masing-masing. So, nikmati aja prosesnya, dan juga kalau udah kerasa itu pasti kalian akan merasa senang kok. Nah, ingat juga ya kalian, semua itu tidak akan pernah berhasil jika kalian tidak mempunyai tekad yang kuat dalam diri kalian sendiri. Kalau kalian hanya kayak mengangan-angan saja, pengen menurunkan berat badan, pengen kurus, pengen itu, pengen ini, tapi nggak kalian jalani, ataupun nggak kalian jalani dengan serius, dengan tujuan yang tekun, itu tuh sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil gitu kan. Jadi di sini harus juga dengan diiringi niat yang sungguh-sungguh. Banyak yang dimana orang-orang di luaran sana yang memiliki berat badan itu berlebih banget atau dikategorikan obesitas. Tapi saat mereka melakukan pola hidup sehat, saat mereka menyadarkan dirinya untuk mereka ingin menurunkan berat badan untuk lebih sehat lagi, dan dengan tekad yang kuat dan melakukan semua hal untuk menurunkan berat badan dengan benar, alhasil lihat banyak sekali yang sukses di luar sana, yang dimana tadinya mungkin berat badannya 80 kg menjadi 50 kg atau bahkan menjadi 45 kg, tergantung dengan berat badan yang ingin mereka capai gitu. Jangan juga kalian berkaca ke yang gak berhasilnya, karena biasanya yang gak berhasilnya itu mereka mungkin melakukan kesalahan di saat prosesnya, atau juga mereka tidak tekun gitu. Dan ya alhasil tidak akan pernah bisa benar gitu, tidak akan pernah bisa tercapai keinginannya. So, mungkin dari aku segini dulu aja tips untuk jika kalian ingin menurunkan berat badan dengan benar dan juga dengan cepat ya. Karena semua poin yang aku kasih itu bisa menurunkan berat badan juga dengan waktu yang cepat. Tergantung kaliannya dulu nih yang kayak gimana gitu. So, mungkin segini dulu aja dari aku. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya dan juga dijalankan dengan benar-benar ya. Semangat terus. And aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye.